Balik lagi bersama QT di ulasan setiap minggu, ulasan market. Uh, ya nggak ada yang banyak berubah sih dari chart formation si IHSG. Hari ini ditutup dengan hammer candle. Ya kita masih menunggu konfirmasi break ke atas 6960 sih, untuk menyatakan kalau misalnya si komposit ini udah kembali bullish. Dari sentimen pasar global hari ini ada major news. Ntar malam ada NFP. Setelah itu minggu ini ada testimoni dari bosnya The Fed, kalau misalnya yang menyatakan kemungkinan suku bunga The Fed itu akan naik lebih tinggi dari yang sebelumnya sudah diproyeksikan. Itu hal pertama. Hal kedua, tapi keputusan The Fed apakah akan terus hawkish nya ini tergantung dari data-data ekonomi yang setiap bulannya keluar. Yang salah satunya itu yang tadi udah disebutkan NFP, kedua ada CPI, yang ketiga ada PCE. Jadi ya begitu yang mempunyai dampak yang cukup negatif sih terhadap pasar global. Ya udah, kayaknya ngomong ngalor ngidulnya sampai situ. Kita langsung ke saham yang udah ada di list. GGRM kita belum cut loss, sama seperti pembahasan minggu kemarin. Cut lossnya ada di bawah 23.000. 23.000 itu tidak tertembus, dia udah balik arah. Kemungkinan untuk sekarang breakout pointnya itu ada di 2690 dalam 26900. Kalau misalnya emang dia berhasil break ke atas 26900 ini, cut lossnya yang ada di bawah sini diubah ke sekitaran 25.000 untuk meminimalisir resiko. Jadi intinya masih boleh di hold yang mengikuti trading strategi beberapa minggu belakangan. CFIN ya bisa ngantri beli di sekitaran 350. Cut lossnya ada di sekitaran 320. Secara keseluruhan semenjak dia break ke atas 352 ini di tanggal 8 kemarin itu, sentimen menjadi cenderung bullish. Untuk target berikutnya kemungkinan ada di 448. Setelah itu Timas kita lewatin, BABP kita lewatin. BABP kemungkinan punya breakout point di sekitaran 109, jadi bisa dipantau kalau misalnya harga berhasil break atau settle di atas 109 tersebut. PTBA ya take profit 3.700, 3.740 ya udah lunas. Secara keseluruhannya masih uptrend. Kalaupun emang dia lanjut break ke 4.020, kemungkinan target berikutnya ada di 4.330. Yang punya barang dari sekitar harga 3530 yang di sekitar ini nih, level ini, ya boleh bernafas lega lah. Jadi dia bisa mikir apakah emang udah cukup puas dengan profit di harga-harga sekarang, atau nunggu dia mencapai target berikutnya, yaitu di sekitar 4.300. Ya secara keseluruhan intinya udah uptrend sih si PTBA ini. Mapa kita lewatin. ISAT masih boleh di hold selama 6.500 tidak tertembus, sama seperti pembahasan minggu lalu. Mika kita lewatin. Auto nggak ada yang banyak berubah. Beberapa minggu yang lalu semenjak dia break ke atas 1.600 itu masih cenderung uptrend.
Ya target berikutnya ada di 1935. Kalaupun emang dia lanjut turun, maksudnya lanjut koreksi, kemungkinan support terdekatnya itu ada di sekitaran 1560 sama area gap yang ini gitu. TMG kita lewatin. Elsa pembahasan kemarin, dia break ke atas 326 itu signal beli. Sampai sekarang kita masih ngehold si saham Elsa ini selama 304 tidak tertembus. Target berikutnya nggak terlalu muluk-muluk, ada di sekitaran 350. Jadi yang mengikuti rekomendasi minggu lalu yang masih boleh di hold lah intinya. Kalau belum ada yang punya barang ya boleh spekulasi beli di sekitar 326. Era koreksi setelah take profit yang kedua atau ketiga itu di sekitar 560 tercapai. Setelah itu dia koreksi. Yang punya barang dari 434 ini bisa pasang trailing profit di 484. Jadi kalau misalnya dia jatuh ke bawah 484 ini ya boleh dibungkus cuannya. Oke, SSMS nggak usah dibahas, kita udah nge-call dari level 1400-an. Sido masih terpantau aman, seperti pembahasan beberapa minggu yang lalu kita menargetkan di sekitaran 990. Jadi yang punya barang relatif bawah terutama di sekitaran 775 780 yang masih boleh di hold. Untuk belinya lagi ya gak usah udah terlampau jauh sih dari breakout point, jadi dinikmatin aja swingnya. MT lewat HMSP, ini ada yang hilang garisnya. Pembahasan kemarin kita udah bebas resiko di saham HMSP ini. Cut lossnya itu ada di 10.20. Kita beli di sekitaran 1000. Ya masih boleh di hold lah, sama seperti GGRM. INTP kita lewatin. Akra pembahasan beberapa minggu yang lalu lagi. Kita menunggu break ke atas 1425 itu menjadi signal beli kita. Cut loss kita ada di 1265, relatif masih aman. Jadi sampai sekarang intinya masih boleh di hold. Buat yang berminat untuk beli sekalian aja tunggu kalau misalnya emang dia berhasil break ke atas 1470 sebagai signal belinya. Nggak usah di buying the dip lah. Di harga-harga sekarang mendingan kita nunggu breakout sekalian aja. Previous high yaitu di sekitaran 1470. Bird lewatin, Emior kita lewatin. Yaudah, jadi rangkumannya kalau misal melihat dari sistem ranking kita itu yang bisa langsung dibeli, yang pertama ada Elsa boleh langsung dibeli pas opening Senin besok di sekitaran 326. Yang kedua ada ISAT, jadi dibeli aja selama dia masih dekat-dekat dari level 7000. Yaudah, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.